Mulai rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari TB kami, yaitu Business Plan Less Laufest. Baiklah, anggota anggota dari kelompok 8 yaitu Muhammad Idris dengan NIM 191152-2012. Kemudian Lukman Jada Dharma 191152-2026, Septian Cahya Purnama 191152-2004, Nurul Syaputra 201901-2055, Rahmi Yanti Kilkoda 20-2001-2044. Yang pertama itu ide usaha yang akan saya bacakan. Ide usaha. Nama perusahaan yaitu Les Lovers. Bidang usaha florist. Jenis produk buket bunga dan hadiah. Alamat Pauh Padang. Nomor telepon 082287296509. Alamat email leslovers@gmail.com. Bank perusahaan Bank BRI. Bank BRI. Bentuk badan hukum UMKM. Mulai berdiri pada 10 Oktober 2021. Selanjutnya itu menentukan nama perusahaan. Nama perusahaan yang ditetapkan adalah Les Lovers, yang dimana Les Lovers bergerak di bidang penjualan buket bunga dan hadiah untuk berbagai macam keperluan. Les Lovers sendiri bergerak di bidang e-commerce, di mana menggunakan website untuk melakukan proses transaksi penjualan. Selanjutnya itu ringkasan eksekutif yang akan dibacakan oleh Septian. Kepada Septian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Poin yang ketiga yaitu ringkasan eksekutif. Indonesia memiliki beberapa tanaman hias, seperti halnya tanaman hias bunga. Ada banyak sekali tanaman bunga di Indonesia yang berbentuknya sangat indah. Hal ini menjadi peluang tersendiri untuk membuat bisnis dengan memanfaatkan bunga hias yang ada di Indonesia. Produksi bunga hias di Indonesia juga terus berkembang pesat hingga saat ini. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018, Indonesia mampu melakukan produksi bunga hingga 751 juta batang tanaman hias pada tahun 2018. Kemudian Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis serta memiliki banyak dataran tinggi, sehingga hal ini mendukung Indonesia untuk melakukan budidaya mawar. Khususnya untuk bunga mawar, Indonesia menghasilkan 152 juta batang pada tahun 2018. Selanjutnya pada poin keempat itu pendahuluan. Pada saat sekarang, industri bisnis melalui media online juga mengalami kenaikan yang signifikan. Banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja atau melakukan pemesanan secara online, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang takut untuk keluar rumah. Selain itu, adanya peraturan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 menyebar secara luas. Menurut Databox pada tahun 2019, perkembangan e-commerce di Indonesia terus tumbuh dalam beberapa waktu ini. Pertumbuhan e-commerce terus mengalami kenaikan hingga sebanyak 10,8%, dan untuk tahun 2023 dapat diprediksikan perkembangan e-commerce akan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 75,3%. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, e-commerce di Indonesia meningkat hingga 5-10 kali lipat dengan penambahan pelanggan baru mencapai 51% di masa pandemi COVID-19 ini. Peningkatan penggunaan e-commerce selama masa pandemi COVID-19 ini memiliki potensi untuk mempengaruhi behavior dari konsumen untuk terus menggunakan e-commerce ke depannya. Melihat suatu peluang yang besar, Les Lovers Flower merupakan bisnis toko bunga online yang berdiri pada tahun 2021 yang terus berfokus pada inovasi-inovasi baru dan menjangkau pangsa pasar. Usaha kami bergerak dalam bidang florist. Pada mulanya, mendirikan Les Lovers Flower melihat suatu peluang yang ada dan melihat bahwa masih sedikit orang yang membangun usaha ini.
Les Lovers Flower juga menjangkau target pasar melalui platform e-commerce. Hal ini dikarenakan pengguna e-commerce yang terus meningkat, sehingga dengan memanfaatkan platform e-commerce dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian yang kelima itu ada profil usaha. Yang pertama itu nama usahanya itu Les Lovers, bidang usahanya itu florist, kemudian jenis produknya pegat bunga dan hadiah. Untuk alamat sendiri itu beralamat di Pau, Kota Padang. Kemudian yang keenam itu aspek manajemen. Usaha Les Lovers ini dijalankan dengan cara melakukan proses penjualan dan transaksi produk paket bunga dan hadiah secara online dengan menggunakan aplikasi Big Chartel. Kemudian untuk struktur organisasi sendiri, pertama itu ada Muhammad Idris sebagai CEO, kemudian ada Ramianti Kilkoda sebagai manajer, selanjutnya ada Nurul Syaputra sebagai marketing, kemudian ada Luman Judi Dharma sebagai IT, dan Septian Jaya Purnama sebagai sistem analis. Deskripsi pekerjaan. Yang pertama itu CEO, memegang jabatan tertinggi dalam organisasi, bertanggung jawab atas kinerja dan keberhasilan bisnis dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada manajer, melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Selanjutnya itu ada marketing, bertugas dalam pemasaran, promosi, iklan, riset, dan pengembangan. Selanjutnya ada IT, yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, serta sistem yang sedang dibangun. Kemudian selanjutnya ada sistem analis, yang melakukan analisis, perancangan, dan implementasi sistem. Selanjutnya untuk aspek pasar, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya aspek pasar yang akan dibacakan oleh Muhammad Idris. Kepada Muhammad Idris dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya, yaitu yang ketujuh adalah aspek pasar. Les Lovers Flowers menargetkan produknya kepada masyarakat umum, terkhusus kepada pelajar atau mahasiswa yang sedang mengikuti tren untuk memberi buket bunga saat acara tertentu dari usia 16 sampai 25 tahun, serta penduduk sekitar yang menginginkan bunga sebagai dekorasi rumah. Pengembangan produk. Jenis produk yang kami buat ini bergerak di bidang floris, produk bunga dan jenis bunga, dan dedaunan yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat dirangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya, seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau hari peringatan. Dan bahan baku yang kami dalam pembuatan buket bunga adalah kain flanel, macam-macam bunga, dan lainnya. Kegiatan promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Promosi dilakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan penjualan. Berikut ini contoh promosi yang akan Les Lovers Flowers lakukan demi meningkatkan penjualan. Yaitu yang pertama, sosial media adalah suatu metode penjualan melalui dunia maya atau yang biasa disebut internet. Dengan menggunakan akun dan pengemasan yang menarik dan inovatif agar dapat menarik pelanggan. Les Lovers Flowers akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, internet, dan lain sebagai media promosi dan media pemberian testimoni mengenai produk untuk membangkitkan jumlah peminatan terhadap produk. Yang kedua yang adalah personal selling. Penjualan yang dilakukan sendiri oleh pemilik dengan cara menawarkan langsung kepada kerabat, teman, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah event Les Lovers Flowers. Akan mengikuti event-event yang ada di kota Padang seperti bazar dan pentas seni yang biasa diadakan di sekolah dan kampus agar dapat lebih dikenal masyarakat, khususnya target utama penulis yaitu pelajar dan mahasiswa. Yang kedelapan adalah aspek produksi. Bahan bakunya adalah yang pertama bunga sintetis seperti kebutuhan rata-rata per bulannya ada 100 unit, sumbernya supplier.
Yang kedua adalah bunga asli. Kebutuhan rata-rata per bulan ada 100 unit. Sumbernya ada supplier. Bahan penolong yang pertama adalah kertas kado. Kebutuhan rata-rata per bulannya ada 200 unit. Sumbernya supplier. Pita atau tali berwarna. Kebutuhan rata-rata per bulannya ada 300 unit. Sumbernya ada supplier. Kertas tisu atau minyak persegi. Kebutuhan rata-rata per bulannya ada 200 unit. Sumbernya ada supplier. Selanjutnya kapasitas produksi. Kapasitas produksi rata-rata per bulan adalah 200 unit. Lalu rencana pengembangan produksi, yang pertama penambahan kantor cabang baru. Yang kedua meningkatkan kualitas tenaga kerja dan penambahan kuota. Yang ketiga menambah variasi produk. Lalu target kapasitas produksi rata-rata per bulannya ada 400 unit. Yang ke-9 adalah aspek keuangan. Pendanaan, kebutuhan dana sekitar sebesar 300 juta rupiah, di mana dana tersebut berasal dari investor. Lalu alokasi dananya, dana digunakan untuk pembelian aset, pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, transfer atau pengiriman produk, biaya produksi dan lain-lain, gaji pimpinan dan karyawan serta staf, biaya pemeliharaan, biaya pemasaran, alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya administrasi, dan lain-lain, serta angsuran pokok. Yang 10 adalah aspek lainnya. Yang pertama adalah dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak positifnya, yang pertama dari segi kemudahan dan fleksibilitas penyedia, e-commerce sangat menunjang produktif para konsumen. Mereka tak perlu lagi pergi ke tempat belanja konvensional sebab belanja online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah meningkatkan daya beli dan kecepatan masyarakat untuk mendapatkan produksi yang terbaik. Karena situs e-commerce kami menjual produk dengan harga yang bersaing dengan pasar karena harga produksi yang cukup rendah. Dampak negatif pertama adalah dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sesama pesaing usaha untuk berinovasi dan membangun bisnis seperti penjiplakan ide dan perang harga. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama dampak positifnya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, bisnis bunga selalu dibutuhkan dan selalu ada permintaan dari pasar. Yang ketiga, bisnis bunga bisa dikembangkan dengan mudah karena membutuhkan modal yang sedikit dengan keuntungan yang besar. Lalu, bisnis bunga bisa dikembangkan dengan bisnis lainnya, misalnya bisnis penghias bunga. Dampak negatifnya, bunga akan mudah layu dan jika sudah layu, maka bunga tersebut tidak akan laku dijual. Jika Anda mengembangkan bunga di kebun Anda sendiri, maka ada ancaman panen yang gagal karena cuaca atau karena hal yang lainnya. Next. Analisis risiko usaha. Risiko usaha toko bunga adalah tingkat ketahanan bunga yang relatif singkat. Anda harus mensiasati hal-hal semacam ini agar biaya bunga yang Anda juga tetap fresh dan segar. Selain tingkat ketahanan bunga, kami juga harus memperhatikan mengenai persaingan di bisnis ini. Justru karena peluang bisnis bunga masih terbuka lebar, maka pesaing akan semakin bermunculan. Kreatiflah dengan hal hambatan semacam ini agar pelanggan tidak lagi ke toko bunga lain. Antisipasi risiko usaha. Pertama, kami harus terus memperdalam ilmu pengetahuan khususnya soal bunga. Tentu kami bisa mulai mempelajari cara untuk menjaga agar bunga segar lebih tahan lama. Menjalankan usaha bukan hanya saja soal mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana cara mempertahankannya. Dengan banyak tahu mengenai bunga, maka dapat mengurangi risiko bisnis ini sehingga tidak sampai mengganggu bisnis ini. Yang kedua, persaingan dalam hal apapun memang tidak bisa dielakkan. Tapi bukan berarti menyerah dan menghentikan bisnis atau bahkan menggunakan cara yang tidak sehat dalam bersaing. Salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan terus berinovasi. Jangan pernah berhenti berinovasi atau memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan. Setidaknya, pelanggan tidak akan cepat bosan dan beralih ke toko bunga lain dengan lebih menarik hati mereka. Jika melihat toko bunga dengan lebih sukses, maka pelajari kunci sukses mereka di kemudian
dimodifikasi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Idris. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.